Kisah horor ini terjadi di tahun 2007. Kalau mau mengganggu, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau ikut, ayo ikut. Nanti sekalian saya antarkan mau kemana. Bersama dengan itu, perlahan-lahan terjadi hal yang memang di luar dugaan Mas Gugah. Ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba putih yang duduk di becak. Mas Gugah tersadar bahwa yang ada di hadapannya itu setan berbentuk sosok kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romea Madrini bersama saya Guntur Saketi di segmen Gigir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kita tidak menghadirkan narasumber, tetapi kita akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari sedulur-sedulur Kromet. Sebelum kisah ini kita ceritakan, kami sampaikan terima kasih pada sedulur Kromet yang sudah subscribe channel ini. Bagi sedulur Kromet yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan sedulur-sedulur Kromet. Sedulur, kita akan mulai bercerita terkait dengan salah satu kisah seorang sedulur Kromet dari kota Brebes. Kisah horor ini terjadi di tahun 2007. Saat itu sedulur Kromet ini namanya yaitu Mas Gugah. Mas Gugah ini berprofesi sebagai tukang becak dan khusus di malam hari. Saat itu Mas Gugah memang masih sendiri dan belum berkeluarga. Kisahnya berawal dari sini. Suatu malam di tahun 2007, Mas Gugah tengah beraktivitas sebagai penarik becak di kota Brebes. Malam itu Mas Gugah mangkal di depan kantor pos Brebes yang berada di jalur Pantura atau berhadapan-hadapan dengan alun-alun Brebes. Di lokasi ini, mangkalnya para tukang becak ini, ada beberapa teman Mas Gugah yang memang setiap malam mangkal di situ, kemudian mencari nafkah di situ. Dan di suatu malam, sekitar pukul 11 malam, dari arah Jakarta melaju sebuah bis dan berhenti di depan tepat mangkalnya para tukang becak, termasuk pangkalannya Mas Gugah. Beberapa penumpang turun, kemudian Mas Gugah dan teman-temannya berlari untuk mendekat, kemudian negosiasi atau menawarkan jasanya. Alhamdulillah ini Mas Gugah mendapatkan satu penumpang pria yang minta diantarkan ke desa Glikiran, Kecamatan Jatibarang, Brebes. Jarak antara alun-alun dengan desa Glikiran ini sekitar 12 km. Setelah kesepakatan harga, Mas Gugah pun akhirnya mengantar penumpang ini menyusuri jalan dari Brebes sampai desa Glikiran, yaitu di Kecamatan Jatibarang. Ia menyelusuri jalan Brebes Jatibarang, yaitu melewati beberapa desa. Terus desa Pulau Sari, desa Terlangu, Kedung Uter, dan Buaran.
Nah, di tahun 2007 ini memang kondisi jalan Brebes Jatibarang itu tidak sebagus sekarang. Terlebih dengan penerangan jalan. Itu di kanan kiri masih banyak pohon-pohon besar, kemudian pekarangan-pekarangan, dan pencahayaan atau penerangan hanya mengandalkan beberapa rumah yang memang berdiri di tepi-tepi jalan Brebes Jatibarang ini. Singkat cerita, setelah lepas dari Desa Buar ini, Mas Gugah berbelok ke kanan mengarah ke Desa Klikiran. Mas Gugah akhirnya sampai di rumah penumpang yang tadi itu. Setelah mendapatkan bayaran, ia pun langsung pamit dan kembali ke Brebes. Saat itu memang sudah sangat larut malam, sekitar malah pagi ya, sekitar jam 2 pagi. Ini arah menuju ke Brebes. Selama perjalanan mengantar penumpang ini dari mulai Brebes sampai Jatibarang, sebenarnya tidak ada kejadian aneh. Semuanya berjalan normal, walaupun kondisi memang gelap, kemudian beberapa tempat jalannya juga rusak, dan memang ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun saat pulang ini yang mulai terjadi keanehan. Saat pulang, Mas Gugah ini melajukan becaknya dan melintasi jembatan Desa Klikiran. Akan tetapi ini rada anehnya, ketika Mas Gugah mengayuh becaknya, ini becaknya itu terasa berat sekali. Padahal tadi saat mengantar penumpang nggak begitu berat ini, tapi lebih berat walaupun ini pulang tanpa penumpang. Mas Gugah pun curiga, namun dia tetap berpikiran positif karena menduga bahwa ini mungkin ada kerusakan di roda becaknya. Setelah beberapa saat mengayuh dengan sangat keras, dengan sangat bertenaga, akhirnya Mas Gugah memberhentikan becaknya untuk melihat kondisi roda becaknya ini. Beruntung ada penerangan di situ yang akhirnya melihat kondisi ban becak, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada trouble dan sebagainya. Nah, Mas Gugah ini akhirnya bergumam di hatinya, loh, semuanya baik-baik saja, ban juga tidak kempes, tapi kok berat sekali, ucap Gugah usai mengecek becaknya. Usai mengetahui semuanya tidak ada masalah di becaknya, Mas Gugah akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi becak yang dikayunya ini terasa masih berat, dan Mas Gugah sadar bahwa ini ada yang aneh, ada yang jahil, tapi bukan manusia. Ini makhluk tak kasat mata. Lantaran emosi, Mas Gugah pun memukul jok penumpangnya dengan keras. Sambil dia berucap, kalau mau mengganggu jangan tanggung-tanggung, kalau mau ikut ayo ikut, nanti sekalian saya antarkan mau kemana. Ini ucap Mas Gugah dengan nadanya emosi. Bersama dengan itu, perlahan-lahan terjadi hal yang memang di luar dugaan Mas Gugah. Ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba putih yang duduk di becaknya. Mas Gugah pun sempat tertegun dengan perasaan gak karu-karuan, karena yang dilihatnya ini memang bukan manusia, tapi makhluk tak kasat mata atau makhluk gaib. Bulu kuduknya pun merinding, kakinya gemetar, dan keluar keringat dinginnya. Mas Gugah tersadar bahwa yang ada di hadapannya itu setan berbentuk sosok kuntilanak.
Penampakannya sangat menyeramkan walaupun Mas Guga ini melihat dari belakang. Rambutnya panjang dan pakaian putihnya itu sudah lusuh. Anehnya, badan sosok ini seperti transparan. Tubuh kuntilanak terlihat tembus pandang. Mas Guga pun ini sudah tertegun, kemudian wah, rasanya nggak karu-karuan karena melihat hal gaib di depan matanya. Tak berselang lama, sosok kuntilanak ini kemudian terbang sambil tertawa. Mas Guga yang melihat sosok kuntilanak ini, kuntilanak terbang langsung lari. Lari tanpa arah, yang penting dia jauh dari sosok kuntilanak ini. Seolah-olah tidak mempedulikan apapun lah, dia berlari untuk menjauh dari sosok ini. Namun setelah lari jauh dengan nafas yang ngos-ngosan karena tidak bertemu dengan satu orang pun, ya meskipun masih ketakutan, akhirnya Mas Guga memberanikan diri kembali ke becaknya. Dan ternyata sosok kuntilanak ini sudah tidak ada. Kemudian Mas Guga bergegas untuk menarik jok becaknya dan melaju pulang. Hingga akhirnya sampailah di rumahnya di Brebes. Mas Guga ini baru tersadar sampai di rumah bahwa ada mitos kalau becak tidak membawa penumpang, ini joknya istilahnya apa ya, ditarik lah. Ini tujuannya biar agar tidak ada makhluk halus yang ikut saat becak ini melaju kemanapun. Ini memang mitos yang berkembang di kalangan tukang becak tentunya, ataupun mungkin di masyarakat juga seperti itu. Usai kejadian ini, Mas Guga kembali beraktivitas seperti biasa sebagai penarik becak malam. Ini hampir sekitar 2 bulanan aktivitas Mas Guga berjalan normal. Ya seperti biasa menunggu penumpang di pangkalan di depan kantor pos Brebes yang berada di tepi jalur Pantura. Jadi jalur ini saat itu memang masih padat karena belum ada tol. Akhirnya semua kendaraan lewat di jalur itu. Kemudian di satu malam sekitar jam 12 malam, saat Mas Guga kembali mangkal menunggu penumpang di depan kantor pos Brebes ini, ia mendapatkan penumpang lagi yang baru pulang dari Jakarta. Penumpang ini meminta diantarkan di desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Seperti biasa, setelah kesepakatan harga, mereka pun akhirnya berangkat. Mas Guga memang ini sosok yang saat itu masih sangat muda sebagai tukang becak. Akhirnya mengayuh becaknya dengan cepat karena tenaganya masih kuat. Mas Guga ini menyelusuri gelapnya malam untuk menuju desa Pemaron, dan selama di perjalanan Mas Guga ini pun tidak mengalami hal-hal yang aneh. Nah, kembali lagi seperti cerita tadi, Mas Guga mengalami hal aneh saat pulang ke Brebes setelah mengantarkan penumpang. Bermula saat selesai mengantar penumpang, Mas Guga memilih pulang melalui jalur alternatif melalui desa Wangan Dalem. Mas Guga memilih jalur ini karena jalur utamanya sedang mengalami perbaikan dan kondisinya memang rusak parah. Akhirnya Mas Guga berinisiatif agar lebih dekat, lebih cepat untuk sampai di pangkalan lagi. Awal perjalanan pulang tidak ada kendala apapun ya. Namun saat melintas di desa Wangan Dalem dan hendak melintasi pemakaman umum
di desa tersebut itu ada jalan yang menikung, dan Mas Guga ini berpapasan dengan sosok kakek yang menggunakan topi petani. Karena Mas Guga ini orangnya memiliki sopan santun, kemudian dia juga suka menolong, hanya Mas Guga ini berhenti dan menyapa kakek tadi. "Mbah, mau kemana?" tanya Mas Guga. Lantaran tidak menjawab, Mas Guga kembali bersuara, tapi saat itu mendadak merinding. Di pikirannya berkecamuk, apakah ini benar orang atau makhluk halus. Akhirnya Mas Guga ini menyampaikan lagi sama orang tua tadi, "Ya wis Mbah, tak balik disit." "Ya udah Mbah, saya pulang duluan." Ini Mas Guga akhirnya menyampaikan itu ke mbah-mbah yang tadi, kakek tadi. Becak pun kembali dikayuh, namun tak berselang lama Mas Guga terkejut lantaran ada barang di depan dia yang melintas di jalan. Nah, Mas Guga ini pun penasaran ya, apa ini, barang apa ini? Ini semakin dekat. Ternyata yang ada di hadapannya itu yaitu keranda mayat. Keranda mayat ini kondisinya lengkap. Ada penutup kain warna hijau, seperti keranda mayat pada umumnya lah. Nah, keranda mayat ini kayak seolah-olah ini mau mengantarkan jenazah ke pemakaman. Lantaran ini melintang di jalan, kemudian Mas Guga ini becaknya kan terhalang gitu. Jadi Mas Guga kemudian mendekat ke keranda mayat ini. Awalnya Mas Guga ini mengira ada warga yang mau ngerjain, mau iseng gitu. Bahkan saat mendekat di keranda mayat ini sempat berteriak, Mas Guga, "Hei, nek arep ngerjani sing bener aja kayak gini aku lagi golek rezeki. Hei, kalau mau ngerjain orang yang bener, jangan seperti ini. Saya lagi mencari rezeki." Ini teriak Mas Guga. Mas Guga ya karena dia merasa ada orang yang jahil, akhirnya mengatakan seperti itu. Saat jarak semakin dekat, keranda mayat ini mendadak terbang. Ini Mas Guga akhirnya terperangah ini. Karena tadinya dikira ada yang guyonan, ada yang iseng, ternyata keranda mayat ini bisa terbang. Mas Guga seperti kayak patung, ada rasa kaget, takut, dan tidak percaya apakah ini benar atau enggak. Namun ini jelas-jelas terjadi di depan mata Mas Guga. Keranda mayat ini terbang cukup tinggi lah, sekitar 3 meteran, dan mengarah ke tempat pemakaman yang memang tidak jauh dari lokasi keranda mayat ini. Walaupun dengan perasaan takut, Mas Guga sempat sedikit melihat isi keranda mayat itu. Di dalam keranda mayat itu ada sosok jenazah yang dia sudah dipocong atau sudah dikafani. Dalam penglihatannya itu jenazah yang dipocong ini menggunakan kain putih, tapi memang tidak ada gerakan apapun. Artinya jenazah ini di dalam keranda mayat juga hanya terlihat sedikit. Mas Guga pun semakin gemetar, ketakutan karena melihat hal yang tidak lazim yang mungkin belum pernah dialami Mas Guga selama ini. Melihat keranda mayat itu terbang, Mas Guga langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, kok kerandanya bisa terbang nih. Akhirnya Mas Guga ini setelah mengucapkan itu langsung
lari meninggalkan becaknya. Mas Guga ini lari juga untuk mencari pertolongan ke mungkin warga masyarakat yang masih melintas atau masih berada di sekitar situ. Akhirnya dia bertemu dengan warga, salah satu warga, dan akhirnya Mas Guga mengambil becaknya, diantarkan warga itu mengambil becaknya untuk kembali lagi ke pangkalan. Akhirnya setelah kejadian yang mungkin membuat Mas Guga ini takut atau mungkin ada hal lain yang dipikirannya, karena dia kembali ke pangkalan. Ternyata kejadian dihadang keranda mayat ini kembali dialami Mas Guga setelah sekian minggu kejadian keranda mayat yang sebelumnya berada di desa Wangandalem. Berawal Mas Guga ini seperti biasa mangkal nunggu penumpang di depan kantor pos Brebes dengan teman-temannya, dengan para tukang becak lainnya. Nah, ini hampir sama dengan kejadian sebelumnya. Sekitar jam 12 malam Mas Guga mendapatkan penumpang dan minta diantarkan ke desa Pesantunan. Pesantunan ini di Kecamatan Wanasari, Brebes. Dari pangkalan becak Mas Guga ini berjarak sekitar 5 km. Lagi-lagi saat berangkat mengantar penumpang ini, Mas Guga memang tidak mengalami hal-hal yang aneh. Namun itu kembali lagi seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kejadian aneh ini terjadi saat Mas Guga pulang untuk ke pangkalan. Saat perjalanan pulang, Mas Guga dikagetkan dengan benda yang melintang di jalan seperti kejadian yang sebelumnya itu di Wangandalem. Lokasinya tepat di depan pemakaman umum desa Pesantunan. Mas Guga kemudian berhenti dan mencoba mendekat, walaupun dalam hatinya tetap merasa takut karena ada kejadian-kejadian sebelumnya. Suasana gelap, walaupun suasana gelap, Mas Guga tetap mendekat, dan semakin mendekat, nampak jelas bahwa di jalan itu ada keranda mayat. Walaupun sudah beberapa kali mendapatkan kejadian aneh, namun Mas Guga tetap, karena manusia normal, tetap ada rasa takut. Mas Guga mengingat pengalaman sebelumnya di Desa Pemaron yang juga melihat keranda mayat di jalan. Akhirnya Mas Guga memberanikan diri untuk mengucapkan permisi. "Mbah, permisi, izin mau lewat," ucap Mas Guga. Usai itu mendadak keranda mayat yang melintang di jalan bergeser pindah menuju tembok pembatas makam. Kali ini keranda mayat ini yang melintang terlihat kosong dan hanya bergeser dan tidak terbang. Melihat keranda mayat yang berpindah, Mas Guga bergegas untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Becaknya dikayuh dengan sangat cepat, bahkan tak menghiraukan jalan yang rusak yang dilaluinya. Hingga akhirnya Mas Guga sampai di rumah dan menceritakan kejadian-kejadian ini kepada teman dan keluarganya. Demikianlah sedulur Romet, kisah medeni kiriman dari Mas Guga asal Brebes, dan cerita Mas Guga ini masih akan berlanjut di episode-episode berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih seram. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Romet untuk subscribe, like, dan komen. Saya mohon maaf jika ada cerita, ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, dan saya sampaikan misteri
tak akan pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat, mungkin ke rumahmu, mungkin di dalam mimpi malammu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.